Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sylvester Edwin Surepitang, NIM 17680410113 dari jurusan Sosiologi Antropologi, Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdul Rahman Asaka SPD MSI selaku pembimbing satu saya, yang terhormat Bapak Dr. Idam Irwansyah Idrus Estos MPD selaku pembimbing dua saya, yang terhormat Bapak Dr. Firdaus Wesuhaib DRS MSI selaku penguji satu saya, yang terhormat Bapak Mulyadi Ramli Estos MSOS selaku penguji dua saya. Izinkan saya pertama-tama ingin memaparkan seminar proposal saya dengan judul Kehidupan Keluarga Miskin di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bagaimana gambaran kehidupan masyarakat miskin di Kota Parepare. Yang kedua, mendeskripsikan strategi penghidupan masyarakat miskin di Kota Parepare. Yang ketiga, mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di dalam Kota Parepare. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini semoga bisa berguna bagi pembaca, terutama bagi peneliti itu sendiri. Nah, ada dua manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis yang diinginkan dari hasil penelitian ini semoga bisa berguna bagi mahasiswa dalam bidang kajian, memberi informasi dan memberi wawasan, terutama bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang judul yang sama, tentang kemiskinan, dan lebih berguna lagi untuk mahasiswa-mahasiswi di jurusan pendidikan antropologi. Nah, yang selanjutnya, manfaat praktis. Secara praktis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah semoga bisa menjadi bahan acuan kepada pemerintah, kepada mahasiswa-mahasiswi, dan kepada masyarakat untuk bisa melihat lagi bagaimana potensi-potensi masyarakat yang hilang karena kurangnya perhatian dari masyarakat atau perhatian dari orang-orang sekitarnya. Pendahuluan. Bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Dari banyaknya pulau dan wilayah yang membentang di Indonesia, memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi masing-masing wilayah. Akan tetapi, dalam membahas budaya dan unsur-unsur budaya secara umum diketahui dalam masyarakat, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, kemasyarakatan, teknologi, sistem religi, dan sistem mata pencarian. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia memiliki sistem mata pencarian yang berbeda-beda dan memiliki penghasilan yang berbeda-beda pula. Indonesia sampai saat ini masih menjadi negara berkembang dan akan terus berlanjut dikarenakan tingkat kemiskinan yang masih banyak di setiap daerah. Hal ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia, yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, sehingga menjadi prioritas pembangunan. Multidimensional adalah masalah-masalah yang dihadapi suatu negara dalam berbagai aspek kehidupan dan memiliki banyak pertentangan yang sulit untuk diselesaikan, sehingga memberikan kerugian kepada masyarakat dan negara ini. Kemiskinan di Indonesia sudah menjadi sesuatu yang sangat sulit dilepaskan karena berasal dari generasi ke generasi. Hal ini yang menjadi faktor utama Indonesia masih menjadi negara berkembang sampai saat ini. Parepare menjadi salah satu kota yang perlahan-lahan maju dalam ekonomi, akan tetapi masih banyak orang-orang atau keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan di kota kecil ini. Kemiskinan menjadi hal yang sangat suram, apalagi dalam masa pandemi. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan mengakibatkan angka kemiskinan bertambah, tidak hanya di Parepare melainkan di seluruh Indonesia mengalami hal yang sama. Pemerintah di sini masih kurang dalam menangani masalah kemiskinan yang ada di Parepare, terutama pada keluarga-keluarga yang kurang berpenghasilan yang tinggal di daerah pinggiran kota Parepare. Rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana gambaran kehidupan sehari-hari keluarga miskin di kota Parepare. Yang kedua, bagaimana strategi penghidupan keluarga miskin di kota Parepare. Yang ketiga, peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di kota Parepare itu sendiri. Setelah dikenal dengan kemiskinan, bentuk kemiskinan dikenal juga dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk dari akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan prasarana umum, jalan raya, listrik, dan air bersih, dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah tersebut adalah daerah yang belum tersentuh pembangunan. Yang kedua, kemiskinan buatan. Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang
diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan developmentalism yang umumnya digunakan oleh negara-negara berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan, di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian. Salah satunya perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seorang atau sekelompok yang disebut miskin. Pada umumnya identifikasi kemiskinan hanya dilakukan indikator-indikator yang relatif terukur seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan yang memadai. 2. Tingkat pendidikan yang relatif rendah. Ketiga, pekerjaan dalam hal lingkup kecil yang disebut pekerjaan lingkup sektor informal, sehingga mereka terkadang disebut juga setengah menganggur. Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan. 5. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dan memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi tersebut dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya. B. Keluarga. Keluarga dalam masyarakat Indonesia adalah suatu kehidupan dua insan berbeda jenis kelamin yang diikat oleh perkawinan dan individu dalam suatu rumah tangga dengan atau tanpa anak atau anggota keluarga lainnya yang menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli sosiologi yang tetap memandang keluarga sebagai satu kelompok sosial yang diikat oleh perkawinan, keturunan, dan adopsi, dan hidup bersama, bekerja sama secara ekonomi, dan perlindungan bagi kaum muda. Dalam pengertian ini, orang-orang yang hidup sendiri baik karena single, menjanda, pisah rumah, atau bercerai tidak merupakan suatu keluarga. Adapun beberapa fungsi dari keluarga itu, yang pertama fungsi efektif atau berhubungan dengan fungsi internal keluarga adalah yang pertama saling mengasuh, yang kedua saling menghargai, yang ketiga saling memiliki ikatan dan interaksi, dan yang kedua adalah fungsi sosialisasi, adalah fungsi perkembangan untuk perubahan yang dilihat bagaimana keluarga bisa bersosialisasi satu sama lain. Yang ketiga fungsi reproduksi, keluarga berfungsi untuk menurunkan keturunannya sehingga memiliki keturunan lainnya sehingga bisa menghasilkan keluarga besar. Yang keempat fungsi ekonomi di sini adalah fungsi di mana keluarga itu bisa menafkahi anak-anaknya, semua anggota keluarganya sehingga bisa mendapatkan kehidupan yang layak. C. Kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Pandangan masyarakat umum dan keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anak anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membuat keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi. Kesejahteraan merupakan tujuan seluruh keluarga. Kesejahteraan didefinisikan sebagai sesuatu yang sehat, nyaman, dan senang dari konsumsi barang dan pelayanan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kajian teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional menurut Talcott Parsons, yaitu fungsi ini dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Ada 4 persyaratan mutlak, yaitu agile, adaptation, goal, achievement, integration, dan latensi. Pun penelitian relevan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama Nur Mualifah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN.
dengan skripsi berjudul Dampak Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bumi, Raharjo dan Perspektif Ekonomi. Yang kedua, Awinda Novitasari, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, dengan skripsi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keluarga Miskin di Kelurahan Samata, Kecamatan Sumbopu, Kabupaten Goa. Kerangka pikir, kehidupan keluarga miskin di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Bagaimana gambaran kehidupan sehari-hari keluarga miskin di Kota Parepare? Lanjut, bagaimana strategi penghidupan keluarga miskin di Kota Parepare? Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Kota Parepare? Metode penelitian. A. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. B. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Lapade, Kota Parepare. C. Sumber data, data primer dan data sekunder. D. Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. E. Teknik penghapusan data. Teknik penghapusan data yang digunakan adalah penelitian adalah referensi. Teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Demikianlah hasil presentasi proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.